terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah banget menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini gitu loh. Ya. Jadi seperti judul video saya hari ini, saya juga cukup kesal ya. Cukup kesalnya itu tiba-tiba saya diminta oleh pihak Aku Laku untuk menagih hutang gitu loh. Ya. Masa saya diajak, tolong sampaikan kepada ini yang bikin saya bingung gitu loh. Yang bersangkutan saya tidak kenal, saya tidak paham ya. Dan banyak juga orang yang bertanya, Bang, apakah pinjol legal menyebarkan data? Bang, hari ini saya nyatakan pinjol legal menyebarkan data. Saya mendapatkan buktinya sendiri gitu loh. Ya, saya nggak yakin orang yang bersangkutan menjadikan nomor saya sebagai kontak darurat. Ya, justru mereka lah yang merubah nomor saya menjadi kontak darurat ya. Jadi seperti judul yang Anda lihat hari ini, Aku Laku minta tolong sama Medi Broni menagih hutang debitur gagal bayar ya. Tapi sebelum saya lanjutkan kenapa ini saya bikinin judulnya, Anda silahkan support dulu, semoga channel ini terus berkembang lagi dan terus berkembang lagi ya. Dan hari ini kita akan update 2 video sekaligus ya, pokoknya Anda menanti. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mensupport, mendukung channel ini. Pastinya saya selalu semangat lah memberikan yang terbaik buat Anda semuanya. Minimal Anda tidak panik, tidak stres, tidak gangguan atau hal sebagai macamnya. Yang penting Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi kita mau menempuh bulan suci Ramadan gitu loh ya. Dan kita itu harus beribadah dengan baik, perbaiki, dan mudah-mudahan ini bulan pengampunan sebentar lagi mau datang. Dan saya berharap semuanya sudah tobat dan sudah sadar jangan bermain dengan riba lagi ya. Oke, Aku Laku minta tolong ke Medi Broni nagih hutang bagi debitur yang gagal bayar. Ini sudah risiko ini sebenarnya ya. Risiko ketika kita gagal bayar di Aku Laku, inilah risikonya ya. Dan risiko itu bukan buat Anda aja, risikonya juga lahir kepada saya gitu loh. Salah satunya begini, Anda lihat di sebelah sini ya. Dengan jujur dia menyebutkan nama saya. Mungkin pihak dari debt collectornya tidak paham juga bahwa nomor yang mereka chat itu adalah nomor tim dari Medi Broni. Jadi dia beranggapan nomor yang ada di data orang yang meminjam itu, misalnya nomor saya yang ada di YouTube Anda simpan dengan namanya Medi misalnya gitu ya, atau Bapak Medi, atau Bang Medi, atau dengan berbagai macam, sehingga dia beranggapan ini Medi mana gitu loh. Kalau dia tahu Medi Broni mungkin dia tidak akan mau ngechat ya, karena itu bisa jadi konten gitu loh ya. Dan akhirnya terbukti juga. Silahkan Anda lihat di sebelah sini ya. Yang terhormat Bapak atau Ibu Medi ya, saya lebih suka dipanggil Bapak aja atau pakai Ibu gitu loh. Berarti dia nggak tahu identitas saya seperti apa ya. Oke. Saya dari Aku Laku. Mohon maaf mengganggu waktunya, dikarenakan kontak Anda dijadikan data referensi pada aplikasi kami. Mohon untuk disampaikan kepada Valen Avior Melki agar segera melakukan penyelesaian kewajibannya di Aku Laku. Ya. Apabila Valen Avior ini Melki tidak segera menyelesaikan kewajibannya, maka kami akan proses sesuai SOP yang berlaku. Ya. 1. Data di blacklist ke BI Checking, pengajuan kredit yang bersangkutan dimanapun dan dalam bentuk apapun akan terkendala. Ya. Kedua, kami akan menghubungi kontak darurat yang tercantum di nomor telepon atau kantor. Terima kasih. Ya, itu opsi yang pertama. Nanti kita bahas ya. Jadi yang paling anehnya di sini seakan dia memaksa saya gitu loh. Ya, Anda lihat di bawahnya kelanjutannya. Yang tadi itu sekitaran tanggal berapa itu ya? Pokoknya sekian hari lah habis itu, ini masuk lagi di 20 Maret. Ya, mungkin yang tadi itu sekitaran 18 atau 17 Maret. Berarti 3 hari kemudian dia WA saya lagi. Masih dengan Aku Laku itu. Ya. Tolong pastikan pesan ini benar-benar sampai agar proses selanjutnya dapat kami sesuaikan dengan itikat baik yang bersangkutan. Anda sebagai kontak daruratnya. Ya. Kayak mana itu coba? Ini saya ya, untung saya tidak kenal ya dengan si Valen ini, saya nggak tahu orang mana, dia tinggal di daerah mana, saya nggak menyimpan nomornya, bukan saudara saya, saya nggak kenal gitu loh, ya. Dan saya tidak menjawab di sini. Tapi yang saya anehkan di sini, ya, gini,
Dia kan menjadikan, oke, saya terima, saya dijadikan kontak darurat, saya terima ini, ya. Walaupun ini cuma settingan dari pihak Aku Laku, atau mereka bisa aja merubah dari sistem mereka. Misalnya nama saya yang biasanya cuman kontak biasa dijadikan ke kontak darurat, oke, saya maklumin ini. Tapi yang saya tidak maklumin, ya, yang saya juga heranin, kenapa pihak dari DC ikut juga menekan saya gini. Apabila Valen tidak segera menyelesaikan kewajibannya, maka kami akan memproses sesuai SOP yang berlaku. Ya. Kenapa harus disampaikan kepada saya? Cukup sampaikan aja di sini. Dikarenakan saya dijadikan kontak darurat, tolong sampaikan kepada yang bersangkutan bayar hutangnya. Tidak perlu disampaikan kepada saya bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam proses sesuai dengan SOP. Hubungan dengan saya apa? Ya. Habis itu menjelaskan pula lagi apa-apa aja yang akan mereka lakukan. Data mau di blacklist. Ukurannya ini lebih cocoknya ke debetur, bukan ke kontak darurat. Tapi kebodohan dari DC ini lahir di sini. Ya. Masa yang makan sambal itu tikus, kok kucing di atas rumah yang kena pukul gitu loh. Ya. Tikus ini yang punya ulah gitu loh. Yang makan sambal Anda itu tikus itu. Ya. Tapi kenapa kucing yang Anda pukul? Mentang-mentang kucing yang ada di rumah itu. Sama kayak ini, yang ngutang sih yang disebut dengan si Valen ini. Kenapa saya yang harus membaca ancamannya, akibatnya, resikonya, kenapa saya yang harus membaca? Ya. Ini kalau bukan atas nama saya sudah malas ini. Saya sudah bilang saya nggak akan bahas Aku Laku lagi. Ya. Tapi karena nama saya, ya saya nggak mau dong. Ya. Kenapa nama saya? Ya. Tapi kalau dia menjadikan saya sebagai kontak darurat, ya sebatas kontak darurat lah. Minimal sampaikan. Karena Anda yang ada di situ, tolong sampaikan. Ya. Jadi saya nggak harus juga menyampaikan, wah kalau Anda tidak menggubris itu, akibatnya seperti ini. Jadi saya sudah ikut serta juga dong menjadi Anda seperti DC. Ya, ini kalau ada DC Aku Laku yang nonton, tolong nanti di dislike aja gitu loh. Ya, kalau ada DC Aku Laku yang nonton, tolong di dislike aja, nggak usah di like gitu loh. Biar kami tahu supaya Anda juga mendengar gitu loh. Ya, lain kali Anda kalau mau WA dari kontak darurat, cukup sampaikan aja pesan itu. Jangan Anda bilangin pula, oh ini sebabnya, kalau mereka tidak membayar, mereka akan kami proses sesuai SOP yang berlaku. Nggak ngaruh bagi kami sebagai kontak darurat. Ya, apalagi bagi saya nggak kenal sama dia. Mau Anda blacklist, mau Anda bekukan, mau Anda blokir, itu urusan Anda dan dia. Ya, kenapa harus disampaikan ke saya? Nah, itulah bodohnya DC tadi. Ya. Dan di sini juga kita sebagai dijadikan kontak darurat, apabila kita membaca poin yang di bawah ini, apabila Valen Avior Melki tidak segera menyelesaikan kewajibannya, maka kami akan proses sesuai SOP yang berlaku. Data di blacklist, kami akan menghubung kontak darurat dia. Jadi yang ini, yang apabila ini, itu bukan poin kita sebagai kontak darurat. Ini buat teman-teman yang dijadikan kontak darurat ya. Itu bukan poin kita. Poin kita sebenarnya yang di atas saja. Ya. Lengkap dengan seperti yang di bawah ini. Ini ada. Tolong pastikan pesan ini benar-benar sampai agar proses selanjutnya dapat kami sesuaikan dengan etikat baik yang bersangkutan dan Anda sebagai kontak darurat. Kalau mereka mau bekerja, sampaikan sendiri. Ya, kita cukup membaca aja. Setelah kita baca, ya udah, kita nggak perlu share gitu loh. Kita nggak perlu kirim ke mereka. Ya, ngapain? Karena nggak urusan kita. Jadi kalau Anda dijadikan kontak darurat, tiba-tiba ada yang mengatasnamakan bahwa Anda sebagai kontak darurat dari salah satu pinjaman online, Anda nggak perlu gubris. Anda nggak perlu sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Karena bukan urusan kita. Terlalu lebar nanti bahu kita ini kalau semua urusan kita, urusan orang kita perbaiki gitu loh. Ya, biarkan DC ini mencari sendiri. Ya, buat Aku Laku itu perbaiki lagi gitu loh. Ya, tidak sepantasnya Anda langsung menyampaikan satu ancaman, suatu tekanan kepada orang yang dijadikan kontak darurat. Ya, alangkah baiknya Anda cuma menyampaikan pesan, sudah sampaikan aja di situ pesannya. Ya, tidak perlu Anda sampaikan kesannya. Ya, jadi dari saya cuma itu aja, terutama buat teman-teman yang gagal bayar atau mencari resiko dari Aku Laku. Inilah resikonya. Ya, penyebaran data ke kontak Anda pasti, tapi mereka selalu bergeming seolah-olah itu adalah kontak darurat yang kita ajukan. Padahal mereka sudah menyebarkan data itu. Saya nggak yakin saya dijadikan kontak darurat oleh nama yang bersangkutan. Ya, palingan yang bersangkutan juga nyimpan nomor saya, atau paling sering dia menghubungi tim saya, mungkin berdiskusi dengan tim saya sehingga sistem Anda itu sudah disadap. Ya, dan dia akan melihat itu nomor mana yang paling sering Anda hubungi, ya udah mereka akan mengarah ke situ. Ya.
Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya, mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada deskripsi. Ya. Dan setelah ini Anda juga nantikan juga videonya. Akhirnya ada pundi memproses debitur gagal bayar ke jalur hukum. Setelah ini ada videonya. Anda tonton dulu ini, Anda pahami dulu ini. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.